Hai semuanya, perkenalkan namaku Sapna. Di video ini aku akan ceritain pengalaman aku waktu ikut student exchange program ke Mesir. Nah, karena aku berangkatnya ke Mesir, jadi programnya ini diurusin sama IPSF atau Egyptian Pharmaceutical Student Federation. Dan ternyata aku disurprise sama teman-teman aku, jadi mereka diem-diem nyamperin aku ke airport. Terima kasih Besti. Nah ini udah mau boarding, jadi aku udah jalan untuk masuk ke pesawatnya. Sebenarnya ini pertama kalinya aku naik pesawat dan langsung keluar negeri sendirian. Ya gak apa-apa sih, my trip, my adventure, anjay. Ini udah di pesawat, fast forward ya, ini udah sampai ke bandara transitnya. Aku transitnya di Abu Dhabi International Airport. Aku memutuskan untuk tidurnya di prayer room aja karena tidak membawa uang lebih ya untuk menyewa tempat penginapan. Dan ini transitnya lama banget, 11 jam by the way. Habis sholat subuh akhirnya aku langsung pergi ke gate tempat berangkat lagi untuk ke Kairo. Ya lumayan lah ya, 11 jam ngedekem di prayer room. Untungnya enak ya kalau sholat tinggal wudu doang kan, sholat. Ini udah sampai di gate-nya, lanjut off to Kairo. Ya pokoknya di sini tuh norak banget dah, apa-apa video kan, video jendela, video langit. Bagus ya langitnya. Ini udah mau sampai nih di bandara Kairo, isi data, terus udah sampai, alhamdulillah aman ya. Terus aku dijemput sama leo aku namanya Mirna. Dan lanjut untuk berangkat ke kota Ismailia 2 jam dari Kairo, lumayan. Di sini malamnya kita makan. Nah, besoknya itu aku pergi mencari air mineral dan jalan-jalan sendiri aja. Nah, sehari setelah aku sampai di Mesir, aku malam-malamnya diajak untuk makan bareng. Ini tuh kayak acara welcoming party yang diadain sama asosiasi di sana. Tiba-tiba dapat surprise, ada kue datang dan lucu banget. Kuenya itu ada tulisannya Welcome to Egypt di piringnya gitu. Gemes banget. Di sini aku salting banget, kayak aku nggak tahu harus bereaksi gimana, tapi aku cuma kayak bisa bilang thank you so much guys for the surprise gitu. Lihat deh, so salty. Nah ini dia nih prosesi membuka kuenya. Isinya itu kayak coklat lumer gitu. Apakah SMP setelah makan pulang? Tidak. Abis itu kita ke pasar malam Mesir. Naik kora-kora, naik bumper car, gitulah foto-foto. Terus habis itu ini tuh gak tahu, aku bingung. Ini aku diajak melompati tembok. Terus kita kayak ke taman-taman gitulah. Dan mereka bilang katanya mereka nggak tahu masuknya di mana. Jadi lompat aja. Nah ini besokannya sore-sore diajak untuk ke cafe, main PS, beli baju. Nggak ada yang nggak beli baju, lihat doang, makan es krim. First day internship di apotik. Nah ini kita lagi nunggu Dr. Hisham untuk mengajari kita di hari pertama. Dan ini fast forward aja cepet, udah selesai. Abis itu pulangnya biasalah jalan-jalan sama Mirna, diajak nongki, ngafe. Pokoknya aku selama di sini tuh anak nongkrong banget guys, ngopi mulu dah pokoknya. Nah ini jadi kita ke cafe yang deket apotik aja sih sambil ngobrol, minum kopi gitu, jajan. Abis itu aku tuh diajak sama Mirna ke stadium gitu, cuman ternyata tutup dan kita berangkatnya tuh pakai Google Maps. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya kita memutuskan untuk jalan-jalan aja. Dan Mirna ngajakin aku kayak ke pusat perbelanjaan yang ada di Ismailia gitu. Jadi satu jalan gede itu isinya toko-toko semua. Mirip-mirip ini sih kayak Braga gitu, kayak Malioboro lah gitu. Another day, another training session. Jadi ini udah mulai training lagi dan diajarin sama Dr. Hisham. Pertama biasalah diajarin kayak rak-rak penempatan obatnya, tablet gimana, supos gimana, terus insulin kayak dimana, dan kalau misalnya ada barang datang kita harus apa ya? Oh harus ngecek faktur. Ini aku lagi naruh-naruhin barang-barang yang baru datang kayak gitu. Terus belajar ngeracik juga di belakang. Jadi di belakangnya itu ada untuk ngeracik atau dispensing. Aku trainingnya itu durasinya 7 jam. Abis itu aku diajak sama Mirna makan seafood di satu restoran. Abis makan aku diajak sama Mirna ke arcade game, seru banget. Kita mencoba hampir semua mainan yang ada di sini. Terus abis itu ya pokoknya menghabiskan waktu di sini lumayan lama sih.
Tidak sampai di situ, abis mainan arcade games kita ke El Temsah Lake namanya, jadi kayak danau gitu, banyak perahu. Terus kita naik perahu itu sambil dikasih hiburan lagu-lagu Mesir gitu loh. Pulang-pulang ada insiden tidak bisa masuk ke dalam dormitory karena pagarnya udah dikunci dan aku nggak dikasih tahu kalau ada jam malam. Terus akhirnya setelah dibantu telepon ke yang punya dorm, terus dibukain pagernya, dan besoknya ini tuh aku lagi diinterogasi sama yang punya dorm karena katanya nggak ada yang ngasih tahu mereka kalau aku tuh bukan orang Mesir gitu. Akhirnya ini yang punya dorm tuh telepon ke teman asosiasi aku dan akhirnya mereka jelasin gitulah segala macam kalau aku ini lagi ikut program exchange bla bla bla, dan akhirnya ya agak ketar-ketir sih ya, tapi akhirnya sudah terselesaikan. Another day, another training session. Nah ini area di sekitar dorm aku nih guys, nih tuh kayak gini kalau malam. Another day, another training session. Ini seperti biasa tugasnya itu aku kayaknya disuruh nulis golongan obat yang ada di setiap rak. Terus habis itu nanti di setiap golongan itu disuruh dihafalin apa aja obatnya, terus kekuatan sediaannya, terus fungsinya apa. Nanti hafalannya disetor ke dokter Hesham atau enggak dokter Mona yang ada di situ yang jaga siapa gitu. Ya sebenarnya tugasnya simpel-simpel aja sih setiap harinya. Terus ini lucu banget. Jadi aku kan minta ajarin cara entry obat yang baru datang ke sistem komputer kan. Jadi obat yang udah datang itu setelah dicek fakturnya sudah sesuai, terus distempel, terus habis itu si fakturnya itu kita entry ke sistem komputer kan. Ditulis nama obatnya, terus harganya berapa. Nah, karena pakai bahasa Arab aku nggak ngerti kan. Jadi malah bukan belajar entry, malah jadi belajar bahasa Arab. Nah ini tuh perjalanan aku pulang ke dorm. Jadi kadang aku tuh kalau nggak dijemput Mirna aku pulang sendiri. Terus ini kayak malam-malamnya aku diajak jalan-jalan lagi ke cafe gitu. Dan ini aku kenalan sama teman baru namanya Dodo. Ini Mirna. Nah ini tuh kita kayak ke cafe, namanya Cafe Afrika guys, lucu banget. Karena Mesir benua Afrika gitu ya. Nah ini aku lupa hari keberapa, tapi pada hari ini tuh aku diajak untuk kunjungan ke industri farmasi yang ada di kota Ten Ramadan sama anak-anak fakultas farmasi di Suez Canal University. Nah ini aku lagi sama anak-anak farmasi Suez Canal University. Jadi lagi ngobrol-ngobrol gitu. Awalnya tuh aku duduknya di depan, terus dipanggil sama mereka supaya aku bisa ngobrol sama mereka di belakang. Lucu banget. Ini udah sampai APICO, industri farmasinya. Di sini kita keliling ke beberapa departemen kayak QC, QA, R&D. Terus kita dapat makan. Terus ya udah sih, abis itu pulang. Sebenarnya tuh lama sih di situ kunjungannya. Cuman aku nggak banyak video dan foto di sana beberapa. Ini pulang pergi kita naik bis yang udah disediain sama Suez Canal University-nya. Jadi kayak pas banget gitu loh, ada kunjungan. Jadi aku disuruh ikut gitu. Dan ini sebentar aku ngunjungin Suez Canal University. Dari tadi foto-foto di sana. Dan malam-malamnya seperti biasa diajak untuk main kemanapun, jalan-jalan gitu. Dan ini main bowling. Pertama kalinya aku main bowling di Mesir. Di Indonesia aku nggak pernah nyoba bowling. Abis main bowling ini tuh kita ke cafe sebelahnya bowling itu, mesen kopi, terus ngobrol-ngobrol aja sama Mirna berdua. Kita tuh selalu gitu sih, lebih banyak ngobrol, duduk kayak gitu. Bagus sih tempatnya, enak, adem. Oh iya, selama di Mesir itu aku juga nyobain beberapa makanan khas di sini, yaitu aku nyobain tamea, hummus, hawashi. Ini aku lagi nyobain tamea kalau nggak salah nih, iya. Terus habis itu, ini nggak tahu malam keberapa, tapi aku pas ini lagi diajak jalan-jalan sama beberapa teman-teman asosiasi dari IPSF Suez Canal University. Rame, makan-makan di pinggir danau. Bukan danau sih, aku nggak tahu ini lake gitu sih kalau di lokasinya. Ini nyobain termes, kacang lupini kalau aku cari sih. Dan ini aku senang banget, aku diajak ke Suez Canal atau terusan Suez. Kalian tahu kan?
yang terkenal itu loh, tempat dimana itu tuh transportasi air. Kalau misalnya kapal-kapal mau kirim barang dari Eropa ke Asia, itu bisa lewat situ. Jadi kayak jalur potongan gitu tanpa harus mengelilingi Afrika dulu. Jadi bisa langsung ke Asia dari Eropa. Ini yang aku dapat info dari temenku ya yang di Mesir. Itu kalau ini di video ini, kalau kita lihat ke depan sana lurus terus, itu tuh masih area Mesir, namanya Semenanjung Sinai. Jadi itu emang udah area berpasir aja di situ. Dan kalau misalnya lurus lagi, itu tuh udah masuk daerah Gaza Strip atau Palestina. Jadi kebayang ya, Ismailia itu udah hampir ujungnya Mesir. Serunya di sini itu tuh aku sama Maryam sama Zaina. Zaina itu sepupunya Maryam, sama Sarah juga. Sarah itu adiknya Maryam. Kita berangkat pagi-pagi buat makan bareng di sana sambil lihat pemandangan di sana. Terus kita makan makanan yang dibawain sama mamanya Maryam, yaitu tamea. Aduh, enak banget. Nah, ini tuh video random gitu. Kita tuh lagi jalan-jalan malam-malam. Terus aku kenalan sama teman baru namanya Hen. Terus ini aku senang banget karena hari itu aku diajak ke piramid tuh kelihatan gak sih tadi piramid? Ini sampailah kita di The Great Pyramids of Egypt. Wah, senang banget. Di sini ada 3 piramid besar dan ada satu namanya Sphinx. Jadi kalau dipercaya sama orang Mesir itu dia tuh menjaga kompleks piramid itu. Jadi Sphinx itu tuh singa berkepala orang. Jadi piramid itu ada di daerah Giza. Itu tuh masih wilayah administrasinya kota Kairo. Ini kita itu berangkatnya dari kota Ismailia jam 7, terus nyampe di Giza jam 9 pagi. Jadi 2 jam naik mikrobus. Dan ini yang tadi aku bilang ya, ada 3 piramid yang terbesar. Jadi ada yang ukurannya paling besar itu namanya Khufu. Nah, ini yang aku video ini paling besar, disebutnya piramid Khufu atau the biggest pyramid. Yang kedua yang ukurannya medium atau namanya the medium size pyramid atau disebut Khafre. Kalau di gambar itu, di video itu yang atasnya itu ada putih-putihnya gitu loh. Nah itu tuh yang ada putih-putihnya gitu. Terus yang kecil namanya Menkaure atau the smallest pyramid. Itu yang 3 terbesar di Giza. Aku juga nyobain naik onta, seru. Destinasi selanjutnya kita ke museum, namanya National Museum of Egyptian Civilization atau disingkat NMEC. Lokasinya itu di Fustat, Kairo, dan for your information, makam ulama besar Islam Imam Syafi'i itu berlokasi di Fustat loh. Jadi tuh di museum ini tuh museum yang memperlihatkan kayak gambaran periode sejarah yang ada di Mesir gitu loh. Jadi museum ini tuh ada 2 lantai. Lantai 2 itu isinya artefak, perhiasan, alat bercocok tanam, pakaian, dan berbagai macam jenis peti mati Raja Mesir. Jadi kalau yang lantai 1 atau yang lantai bawah itu berisi mumi-mumi Raja Mesir dari masa ke masa. Nah, kalau yang di lantai bawah atau lantai 1, jadi kayak masuk bawah tanah, di situ tuh nggak boleh memotret dan dijaga ketat sama petugas gitu. Jadi kalau kapan-kapan kalian ada yang ke Mesir, jangan lupa mampir ke sini, seru banget. Nah, terus di samping museumnya itu tuh ada semacam taman deket danau gitu, bagus banget. Kita habis mengitari museum, kita melipir dulu ke situ, foto-foto, video, dan ini tuh anginnya semilir banget, sepoi-sepoi. Aku senang banget karena aku di sini di videoin sama teman aku karena bisa lihat Sungai Nil secara langsung walaupun dari jauh. Dan ini adalah hari-hari terakhir aku di Mesir karena pas hari itu aku diajak pergi ke tetangga kota Ismailia, namanya kota Port Said. Walaupun kota Port Said itu kota tetangganya Ismailia, tapi perjalanannya lumayan jauh sih menurut aku. Jadi kita dari kota Ismailia naik bis, abis itu kita pas sampai Port Said masih lanjut lagi untuk naik kapal untuk menyeberang, baru sampai ke tempat tujuan kita, yaitu pabrik garam di kota Port Said.
Apa yang istimewa? Cuman pabrik garam. Menurut aku unik banget karena kata teman-temanku di sana, ini tuh orang Mesir bilangnya pegunungan salju. Karena sebenarnya tempat ini tuh kan pabrik garam, tapi pabrik garam ini tuh viral di Mesir dan jadi tempat wisata buat warga Mesir. Seakan-akan tuh jadi kayak berwisata ke puncak bersalju gitu loh. Banyak banget orang-orang Mesir yang kesini untuk foto-foto, terus diupload di sosial media. Seakan-akan mereka tuh lagi di puncak Gunung Everest gitu, kayak di puncak bersalju di kutub utara kayak gitu. Lucu banget. Cialah. Sudah packing dan siap berangkat pulang ke Indonesia. Ini ceritanya lagi bikin video perpisahan sama dormnya, sama kamar tempat penginapan aku. Terima kasih ya udah nonton video aku sampai habis. Buat kalian yang pengen tahu secara detail program apa yang aku ikutin ini, kalian bisa buka Instagramnya @sepismafarsi. Akan aku tulis di description box. Dan juga kalian boleh tanya-tanyain aku di kolom komentar atau ke Instagram aku juga nggak apa-apa di sini ya. Bye bye.